I just realized you Lord, you've had a longing deep within your heart from the beginning, just to have a companion who would match you, who would know you and you and would love you. This is why you became a man just like me, so you could know all my feelings and could reach me. Oh, you paid such a price, you left your glory to gain a people, a bride to live with you eternally. So recover my heart to love you more, recover my mind to know you more, recover my strength to live you more. Oh Lord, I'd be found in you and you in me, living together constantly, enjoying each other mutually. Oh, this is your recovery. This meets your need. Show me, Lord, together with some others who would run after you and not another. Make us vital in your life and purpose, willing to know you, gain you, and to match you. Above all, dear Lord, your need is greater. Since you are the I am, the great creator, matchless one, our lover and our bridegroom, expecting to realize your dream in all you have won. So recover my heart to love you more, recover my mind to know you more, recover my strength to live you more. Oh Lord, I'd be found in you and you in me, living together constantly, enjoying each other mutually. Oh, this is your recovery. This meets your need. Saudara-saudari, lagu yang indah yang baru saja kita nyanyikan membicarakan mengenai kasih kita kepada Tuhan, yang seharusnya menjadi doa kita, menjadi kedambaan kita, supaya kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena hal ini berkenaan dengan hasrat hati Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh
seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudari, manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Artinya, hasrat hati Allah adalah manusia memiliki apa adanya Allah. Allah itu kasih, manusia juga harus memiliki kasih. Allah itu kudus, manusia juga harus kudus. Allah itu adil benar, manusia juga harus adil benar. Allah itu terang, manusia juga harus menjadi terang. Karena inilah Allah ingin manusia menjadi ekspresi Allah. Sebagai ekspresi Allah, Allah menginginkan manusia mengasihi Dia dengan mutlak, seperti yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya yang membicarakan tentang divine romance, atau hubungan antara manusia dengan Allah itu adalah suatu hubungan kasih, suatu hubungan roman ilahi. Bagi yang belum nonton, bisa tonton videonya di sini. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari, Allah menginginkan manusia mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Artinya saudara-saudari, di dalam roh, di dalam jiwa, dan di dalam tubuh manusia seluruhnya mutlak mengasihi Allah. Kalau Alkitab mengatakan segenap, artinya dengan segenap diri kita mengasihi Allah. Itu adalah hasrat hati Allah. Sehingga melalui mengasihi Allah inilah maka manusia dapat bekerja sama dengan Allah untuk mendatangkan kehendak Allah di bumi hari ini. Akan tetapi saudara-saudari, bagaimana dengan kondisi dunia hari ini? Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudari, bukankah ini adalah kondisi manusia hari ini? Manusia telah mengasihi dirinya sendiri. Di manakah Allah mendapatkan ekspresinya hari ini? Di manakah Allah mendapatkan manusia yang mementingkan kepentingan Allah? Di manakah Allah mendapatkan manusia yang mau mutlak mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Jika manusia tidak mengasihi Allah, bagaimana manusia dapat bekerja sama dengan Allah untuk mendatangkan kehendaknya di bumi hari ini? Karena itu saudara-saudari, kita harus mohon kepada Allah. Mungkin hari ini hati kita kurang mengasihi Allah. Mungkin hati kita ini kurang mutlak mengasihi Allah. Saudara-saudari, semoga kidung yang baru saja kita nyanyikan menjadi doa kita. Oh Tuhan, pulihkanlah hatiku. Tuhan, pulihkanlah pikiranku. Tuhan, pulihkanlah kekuatanku. Bisa mengasihi Engkau, untuk bisa mengenal Engkau, untuk bisa memperhidupkan Engkau. Sehingga dengan demikian Allah bisa mendapati kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, memang dengan kasih kita tidak bisa mengasihi Allah. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan, kita menerima hayat yang kekal dari Allah. Hayat yang kekal ini adalah apa adanya Allah yang kita terima menjadi apa adanya kita. Termasuk kasih Allah menjadi kasih kita. Dengan kasih Allah yang menjadi kasih kita inilah yang memampukan kita untuk mengasihi Allah. Karena itu saudara-saudari, kita perlu memohon kepada Allah. Apabila kita merasa kita kurang mengasihi Allah, kita mohon kepada Allah, Tuhan pulihkanlah hatiku. Tuhan pulihkanlah kasihku kepada, bahwa aku mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Dengan demikian saudara-saudari, hati kita, pikiran kita, kekuatan kita dapat mengasihi Allah dengan mutlak. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengasihi Allah? Itu kita perlu menjamah dan mengenal kedamaian hati Allah melalui firman. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara-saudari, salah satu cara untuk bisa mengetahui bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan menuruti firman. Dan bagaimana kita bisa mengetahui firman-Nya kalau kita tidak membaca firman-Nya? Karena itu membaca Alkitab itu sangat penting. Saudara-saudari, mumpung masih awal tahun, marilah kita mulai rutin membaca Alkitab. Dalam satu hari, 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Sehingga dalam 1 tahun di sepanjang tahun 2021 ini, kita bisa menyelesaikan membaca Alkitab kita 1 kali perjanjian lama, 1 kali perjanjian baru. Selain membaca, dan juga bisa menjadikannya itu doa kita. Sehingga firman itu menjadi subjektif bagi kita. Dan dengan demikian kita bisa menjadi pelaku firman, menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita. Selain itu saudara-saudari, melalui kita mengenal firman Tuhan, kita juga bisa menambahkan iman kita. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga dengan demikian saudara-saudari, kita bisa lebih mengasihi Allah. Kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Allah.
sehingga hari demi hari kita semakin maju di hadapan Allah. Kita semakin bertumbuh. Karena dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Kita menjadi orang yang tidak mengasihi dunia ini. Kita menjadi orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Dengan demikian kita bisa mengasihi Allah dengan mutlak. Karena itu saudara-saudari, semoga kidung ini menjadi doa kita. Semoga Tuhan senantiasa dapat memulihkan hati kita, memulihkan pikiran kita, memulihkan kekuatan kita untuk bisa lebih mengasihi Dia. Saudara-saudari, selagi masih ada kesempatan, marilah kita menjadi orang yang mengasihi Allah, sehingga Allah dengan kita bisa memiliki satu hubungan kasih yang ilahi, satu hubungan roman ilahi, sehingga dengan demikian Allah dengan kita bisa saling melengkapi, bisa saling menikmati, sehingga apa adanya Allah bisa menjadi bagian kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepadaku. Tuhan, dapatkan aku Tuhan. Ampuni aku bahwa selama ini aku kurang mengasihi diri. Tuhan Yesus, mohon pulihkanlah hatiku untuk bisa mengasihi-Mu lebih lagi. Pulihkanlah pikiranku untuk bisa mengenal-Mu lebih lagi. Pulihkanlah kekuatanku untuk bisa memperhidupkan-Mu lebih lagi. Tuhan, sungguh dapatkan aku bisa menjadi pelaku firman, bisa menjadi orang yang mengasihi Engkau, mengasihi firman. Tambahkanlah kasih-Mu kepadaku, karena dengan kasih-Ku aku tidak bisa mengasihi Engkau, tapi dengan kasih-Mu yang ditambahkan kepadaku bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, persembahkan diriku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Blessings, dan share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui bagaimana kita bisa mencapai hasrat hati Allah untuk dengan mutlak mengasihi Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.